Film ini berjudul The Teacher Diary karya Nihiwat Harator yang mengangkat tentang kisah dua orang guru yang tidak saling kenal namun mengajar di sekolah yang sama, yaitu sekolah kapal. Mereka adalah Song dan An. Song adalah mantan pegulat yang beralih profesi menjadi seorang guru. Awalnya, Song mencoba untuk melamar sebagai guru di sekolah Ban Gaeng Witaya. Namun, ia malah ditugaskan mengajar di sekolah kapal yang berada di tengah laut di suatu daerah terpencil. Awal film ini menceritakan tentang dua sejoli yang dipertemukan karena adanya buku harian. Singkat cerita, Song menemukan buku harian seorang guru yang ternyata dahulu guru tersebut pernah mengajar di sekolah kapal. Usut punya usut, ternyata pemilik buku tersebut dikeluarkan dari sekolah kapal dikarenakan dia memiliki tato dan tidak mau menghapus tatonya. Kemudian, buku tersebut menjadi panduan Song untuk mengajar di sekolah kapal, yang dimana buku tersebut berisi tentang curahan hati Bu An yang mengajar di sekolah kapal. Lama-kelamaan tak disadari, ternyata Song jatuh cinta dengan pemilik buku tersebut. Dalam film ini menceritakan tentang perjuangan seorang guru yang mengajar di sekolah kapal dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan kita melihat film tersebut, kita dapat melihat perjuangan guru yang akan membantu kita agar kita lebih bijak dalam menghadapi persoalan dan bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Film ini juga bisa dijadikan teladan karena masing-masing guru memiliki cara untuk mengajar yang berbeda-beda pastinya untuk membuat murid mengerti apa yang kita ajarkan. Sebagai contoh, ketika guru mengajarkan muridnya cara mengapung, mereka diajarkan metode praktik langsung dengan cara masuk ke kolam air. Dengan begitu, anak murid pasti akan lebih paham mengenai metodenya. Dari contoh tersebut, mengambil inspirasi bahwa diharapkan khususnya para guru memiliki kreativitas dalam melakukan proses pembelajaran sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik bagi siswa. Halo, selanjutnya saya Salsabila. Di sini saya akan menceritakan bagaimana alur cerita dari film Teacher Diary serta hal-hal menarik mengenai pendidikan yang ada di dalamnya. Nah, cerita dalam film ini digambarkan menggunakan alur campuran yang mana kejadiannya itu dimuat antara masa lalu dan masa kini secara beriringan. Film dimulai ketika Bu An yang merupakan seorang guru yang mengajar di perkotaan dipindah tugaskan ke sekolah perahu karena dirasa telah melanggar etiket guru yang mana dia tidak mau menghapus tato yang ada di lengannya. Padahal Bu An ini adalah guru yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bu An juga memiliki ciri khasnya tersendiri dalam mengajar. Dia tuh mampu membuat siswanya paham karena ia menggunakan praktek langsung, tidak secara teoritis. Jadi selama mengajar itu, dia lebih banyak menghabiskan waktu mengajarnya di luar kelas dengan praktek langsung. Namun gaya mengajarnya yang unik ini membuat para guru yang ada di sekitarnya ini merasa terganggu. Oleh karena itu, dia dipindah tugaskan ke sekolah apung. Berbeda dengan Bu An, Pak Song merupakan seorang pria atau pegawai biasa yang memutuskan untuk pergi ke sekolah apung untuk menenangkan dirinya yang saat itu baru saja putus cinta. Pak Song hanya mengandalkan satu buku diary yang ditinggalkan oleh Bu An yang merupakan pengajar sebelumnya sebagai buku panduannya untuk mengajar anak-anak murid yang ada di sekolah apung tersebut. Nah, di hari pertama Pak Song di sekolah apung, tidak ada sama sekali murid yang datang. Keadaan sekolah juga sangat memprihatinkan, tidak ada penerangan, fasilitas tidak memadai, bahkan sinyal pun tidak ada. Anak-anak harus dijemput satu persatu untuk sekolah, dan Pak Song hanya memiliki 4 murid. Semuanya berbeda kelas, banyak hal yang harus dilakukan Pak Song untuk dapat beradaptasi. Sebagai seorang yang bukan berasal dari tenaga pendidik, yang tidak memiliki pengalaman mengajar sama sekali, tentu hal ini membuat Pak Song ini merasa kesulitan. Namun, di sekolah apung tersebut, Pak Song berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pendidik yang baik. Dengan mengajarkan para murid untuk hidup bersih, tertata, dan rapi. Selain itu, Pak Song juga memperhatikan tumbuh kembang para murid. Nah, puncak masalah yang terjadi yang dihadapi Bu An dan Pak Song adalah ketika salah satu muridnya tidak ingin bersekolah lagi. Saat ditanya apa yang dicita-citakan anak-anak tersebut adalah menjadi nelayan. Padahal seorang guru pastinya mengharapkan anak didiknya lebih dari itu. Hal itu membuat Bu An benar-benar terpuruk dan menyerah. Ia merasa bahwa seluruh usahanya akan sia-sia. Anak-anak pedalaman tidak menginginkan hal lebih dari apa yang orang tua mereka inginkan.
Dan Pak Song yang membaca bagian diary tersebut, kemudian ia memutuskan untuk mengunjungi rumah seorang murid yang bernama Pong dan mengajaknya untuk sekolah kembali. Saat ujian akhir semester, semua murid kesulitan dalam menjawab soal, apalagi Pak Song memang bukan berlatar belakang pendidikan sebagai guru. Ditambah lagi anak-anak dalam satu kelas memiliki tingkatan yang berbeda. Hingga saat Pak Song melapor ke kepala sekolah, Pak Song diberi waktu semester lagi untuk memperbaiki nilai muridnya. Jika nilai tetap tidak lulus, maka terpaksa Pak Song akan diberhentikan. Masalah bertambah runyam saat Pak Song tahu bahwa Bu An ternyata akan menikah. Itu membuat Pak Song sangat frustasi, kemudian Pak Song memutuskan berhenti mengajar di sekolah kapal. Di saat Pak Song sudah tidak ada, Bu An kembali ke sekolah kapal dan dia menemukan buku diary-nya yang pernah ia tinggalkan masih dirawat rapi dan bahkan berharga untuk seseorang. Di dalam buku diary tersebut juga Pak Song menuliskan catatan-catatan kecil yang seringkali membuat hati Bu An berdebar dan penasaran akan sosok Pak Song tersebut. Dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka dipertemukan kembali dalam sekolah kapal. Dengan pertemuan Bu An dan Pak Song, Bu An memutuskan untuk bersatu dengan Pak Song untuk merawat dan mengajar para murid yang ada di sekolah apung untuk membantu mereka dalam mewujudkan cita-citanya. สวัสดีครับครูแอน สวัสดีค่ะครูสอง Sekian penjelasan dari saya mengenai alur film serta hal-hal menarik yang ada di film Teacher Diary yang berhubungan dengan pendidikan. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang teori belajar dan pembelajaran dalam film ini. Yang pertama yang saya soroti adalah perilaku Pak Song. Di awal cerita, Pak Song ini diperlihatkan sebagai guru yang galak dan guru yang selalu menggunakan kekerasan-kekerasan. Kalau dilihat dalam teori belajar pembelajaran, teori Pak Song ini masuk ke dalam Pak Song ini masih mencerminkan perilaku behavioristik, pendidikannya behavioristik. Apa itu pendidikan yang behavioristik? Pendidikan yang behavioristik itu pendidikan yang menekankan pada stimulus dan respons. Ketika sang guru itu memberikan suatu stimulus, ya misal kayak kalau murid itu nakal, dia akan dipukul, itu murid akan merespons itu dengan cara ya nggak nakal gitu. Akhirnya timbullah kalau di perilaku yang dibentuk oleh guru itu gitu, perilaku yang ada di guru itu tapi bukan keinginan si siswanya itu sendiri gitu, bukan dari diri siswa sendiri gitu. Lalu pendidikan yang behavioristik itu menekan cenderung itu berasal dari suatu penelitian dari Ivan Pavlov. Itu tuh penelitiannya itu terhadap anjing yang nanti kalau diperlihatkan itu bagaimana si anjing itu merespons stimulus yang diberikan gitu. Misal kayak ya seorang sang pemilik ngituin bel, membunyikan bel, anjing itu mengeluarkan liur karena dia sudah terbiasa ketika bel itu dibunyikan itu ada makanan berarti. Jadi dia terbiasa akan hal itu, meresponsnya. Nah, ini tuh akan membentuk manusia yang seperti apa gitu. Pendidikan yang behavioristik ini akan membentuk manusia yang seperti mesin, manusia yang iya-iya aja, manusia yang kalau dikatakan Freire itu sebagai bank bagi gurunya, bank pengetahuan gitu. Jadi manusia itu tidak ubahnya seperti tabungan kosong yang diisi sama gurunya gitu. Jadi tidak bisa berkembang secara dirinya sendiri gitu, tapi berdasarkan apa yang keinginkan gurunya. Itu yang ditekankan di sosok Pak Song ini yang awalnya gitu. Selanjutnya adalah Bu An. Kalau dilihat-lihat, Bu An ini termasuk orang yang berseberangan dengan Pak Song. Kalau di awal cerita, Bu An ini orang yang nggak menolak akan pemindahannya di sekolah yang istilahnya wah ke dalam sekolah yang lumayan kecil gitu. Bu An ini menurut saya ya itu mencerminkan suatu pendidikan yang humanis. Kenapa dia itu dibilang apa itu pendidikan yang humanis gitu? Pendidikan yang humanis itu pendidikan yang menekankan kepada perkembangan siswanya itu sendiri gitu. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara itu bagaimana kita memerdekakan siswa gitu. Bagaimana guru itu bisa memerdekakan siswa, bagaimana guru itu bisa mendidik siswa
sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi tugas guru itu hanya, kalau kata Ki Hajar itu, tugas guru itu hanya ingarsa sung tulada ing madya mangungkarsa tuturi handayani, itu termasuk tugas guru menurut Ki Hajar gitu. Jadi bukan seperti Pak Song yang menstimulus anak murid, tapi bagaimana kita membiarkan anak murid itu berkembang sendiri gitu, seperti memberikan tidak hanya pembelajaran tapi praktek-praktek juga, melakukan pendekatan yang lebih baik gitu, lebih humanis, tidak ada ancaman dalam pembelajaran segala macam. Itu yang dilihat dari sosok Bu An. Lalu apalagi yang saya soroti dalam film ini adalah bagaimana pendidikan itu ada gitu. Kalau dilihat-lihat, film ini tuh cukup menyentil apa yang terjadi mungkin di Thailand ya. Ketika pendidikan belum menjangkau semuanya, bahkan saat itu ada di film itu ada sekolah apung gitu. Menurut saya sekolah itu bisa dibilang kurang layak, dan itu cukup menyentil dunia pendidikan Thailand kalau saya baca. Mungkin itu saja dari saya. Dalam film ini ada beberapa poin penting yang dapat kita petik sebagai calon guru. Yang pertama, seorang guru itu harus bisa mengayomi, menjaga, dan menjadi orang tua kedua di dalam lingkungan belajar mengajar. Hal ini dapat kita lihat dalam film yang mana Bu An dan Pak Song ini selalu senantiasa menjaga, meyakinkan, dan melindungi murid-muridnya dalam menghadapi segala kondisi yang mana bisa saja terjadi. Yang kedua, seorang guru harus selalu memberikan motivasi kepada murid-muridnya agar mereka tetap mau dan semangat dalam belajar. Di film ini dapat kita lihat ketika seorang siswa dari sekolah kapal bernama Chon gagal ujian. Lalu Pak Song selalu memberikan semangat dan motivasi kepada siswa tersebut. Yang ketiga, seorang guru harus pintar dalam menggunakan media pembelajaran. Di film ini diperlihatkan Bu An menggunakan media pembelajaran yaitu kolam air ya, ketika dia mengajarkan fisika tentang daya, yang mana metode ini sangat jarang ditemukan pada guru-guru pada zaman sekarang. Yang keempat, dalam kegiatan pembelajaran seharusnya pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para guru agar mereka bisa mengembangkan gaya mengajar mereka. Hal yang penting di sini adalah sekolah hanya mengawasi para guru agar tidak melenceng dari norma-norma yang diberlakukan. Kelima, seorang guru harus menganggap murid-muridnya sebagai anaknya sendiri. Jadi ada koneksi batin antara guru dan anak agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, dalam film ini bisa kita lihat bahwa terdapat banyak siswa murid-murid yang ingin sekali belajar, terutama di daerah-daerah tertinggal, tetapi tidak memiliki fasilitas yang mendukung, seperti adanya sekolah, fasilitas selama belajar mengajar, bahkan tidak adanya guru di daerah sana, yang membuat daerah tersebut akan selalu menjadi tertinggal. Yang ketujuh, tidak boleh seorang guru itu terlihat tidak menguasai materi. Seperti yang di film itu, Pak Song agak kesulitan dalam mengajarkan muridnya pelajaran matematika. Setelah dia membaca diary dari Bu An, makanya dia langsung belajar, selalu belajar tentang pelajaran yang akan dia ajarkan kepada para muridnya. Yang kedelapan, belajar menjadi lebih baik didapat dari belajar kisah hidup orang lain, yang mana pengalaman orang lain bisa menjadi pembelajaran bagi kita sendiri, apalagi ketika kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang sama yang dialami oleh orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.